Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 85. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Fasal yang menjelaskan tentang kategori air yang sedikit dan yang banyak. Kita baca matanya terlebih dahulu, nanti kita jelaskan syarahnya. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Al-ma'ul qalil huwa alladhi yuqallu 'anil qullatain. Air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 qullah. Al-ma'ul katsir huwa alladhi yu'adilu aw yazidu 'anil qullatain. Sedangkan air yang banyak itu adalah air yang mencapai 2 qullah atau lebih dari 2 qullah. Al-ma'ul qalil idza wuqi'at fihi an-najasatu fayuhkam 'alaihi bin najasah wa illam yataghayyar. Air yang sedikit apabila terkena najis maka dihukumi najis walaupun tidak berubah. Wal ma'ul katsir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw raihatuhu. Sedangkan air yang banyak tidak berubah menjadi najis kecuali apabila berubah rasanya, kemudian warnanya dan baunya. Nah, perhatikan. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, air ditinjau dari jumlahnya itu terbagi menjadi 2. Air yang sedikit dan air yang banyak. Air yang sedikit ini adalah air yang kurang dari 2 qullah. Adapun air yang banyak ini adalah air yang mencapai 2 qullah atau lebih. 2 qullah ini kalau dikonversi ke liter, kira-kira berapa liter? Para ulama kontemporer, para ulama masa kini itu berbeda pendapat. Di dalam kitab Fathul Qorib bahwasanya 2 qullah itu disebutkan 175 liter. Kemudian ulama yang lain mengatakan 2 qullah itu 217 liter. Ada lagi yang mengatakan 2 qullah itu 216 liter. Dan ada lagi yang mengatakan 270 liter. Ini karena berbeda, ya mungkin ini takaran. Satu daerah dengan daerah lain takarannya berbeda-beda. Misalkan 1 hasta setengah. 1 hasta setengah. Kalau kita pakai tangan orang Indonesia, walaupun orang yang normal, standar, maka akan jauh beda kalau kita menggunakan tangan orang luar Indonesia yang lebih panjang mungkin, maka akhirnya nanti liternya pun akan berbeda. Intinya 2 qullah itu sekitar 217 sampai 270 liter. Nah, apa perbedaan antara air sedikit dengan air banyak? Perhatikan. Kalau air yang sedikit, yang kurang dari 2 qullah, apabila bercampur dengan najis atau kejatuhan najis, maka air ini langsung menjadi air yang mutanajis. Berubah menjadi air najis. Baik najis yang jatuh itu adalah sedikit maupun najis yang jatuh itu banyak. Dengan bercampur atau dengan bertemu atau dengan kejatuhan najis, maka air tersebut menjadi air yang mutanajis, air yang terkena najis. Walaupun sifatnya tidak ada yang berubah, baunya, warnanya, kemudian rasanya tidak ada yang berubah.
Dasarnya mana? Ada enggak dasarnya dari hadis? Ada. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat sahabat Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u qullatain," apabila air itu jumlahnya atau mencapai 2 kullah, lam yahmilil khobath, maka air tersebut tidak mengandung najis. Nah, perhatikan dalilnya, apabila air itu mencapai 2 kullah atau lebih, maka tidak mengandung najis. Mafhumnya yang bisa difahami, mafhum mukhalafahnya, mafhum baliknya adalah kalau kurang dari 2 kullah, maka dia mengandung najis kalau bertemu dengan najis. Mafhum mukhalafah ini seperti ini, misalkan yang boleh masuk ke dalam kelas yang putih, yang berbaju putih. Mafhum mukhalafahnya adalah yang tidak berbaju putih tidak boleh masuk ke kelas. Mafhum itu artinya yang difahami kebalikan dari apa yang disampaikan. Nah, misalkan yang boleh makan adalah yang perempuan. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Yang bukan perempuan tidak boleh makan. Nah, jadi hadis ini mengatakan apa? Idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Apabila air itu mencapai 2 kullah, dia tidak mengandung najis. Nah, maka mafhum mukhalafahnya, air itu apabila kurang dari 2 kullah, maka ia mudah terkena najis sekalipun tidak berubah salah satu sifatnya. Kemudian air jenis kedua, air yang banyak. Air yang banyak itu adalah air yang mencapai 2 kullah atau lebih, yaitu setara dengan berapa? 217 atau 216 liter. Air yang mencapai 217 atau 270 liter, maka kalau kejatuhan atau bersentuhan dengan najis, tidak serta-merta, tidak langsung dihukumi sebagai air mutanajis, kecuali apabila salah satu dari sifatnya berubah, warnanya berubah. Misalkan kejatuhan kencing anak kecil, begitu kejatuhan airnya berubah menjadi kuning, berarti ini air yang najis. Kenapa? Walaupun lebih dari 2 kullah, tapi karena kejatuhan najis dan salah satu sifatnya berubah, maka air tersebut menjadi air najis. Atau misalkan warnanya masih seperti semula, seperti awal penciptaannya, tapi baunya peling, maka air tersebut berubah menjadi air mutanajis, air yang najis. Kalau seandainya salah satu dari 3 sifat ini tidak ada yang berubah, walaupun dia kejatuhan atau bersentuhan dengan najis, maka air tersebut tetap suci dan mensuci. Nah, paham sampai di sini? Nah, itu pembagian air ditinjau dari jumlahnya. Kemudian yang kedua, pembagian air yang digunakan untuk bersuci dari sisi lain, boleh atau tidaknya digunakan untuk bersuci. Jadi pembagian air ditinjau dari boleh atau tidaknya dipakai untuk bersuci. Ini terbagi menjadi 3 bagian pada halaman 87. Pertama, perhatikan. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan. Airnya suci dan boleh digunakan untuk boleh untuk wudu, boleh untuk mandi junub, atau boleh untuk bersuci dari haid atau nifas. Nah, air jenis ini yaitu air suci dan mensucikan, kalau dalam istilah bahasa Arabnya apa? Al-ma'u at-tahur. Apa? Al-ma'u at-tahur, suci dan mensucikan. Air yang pertama, suci mensucikan, itu terbagi 3. Pertama, suci mensucikan, tidak makruh dan tidak haram
dan ini air yang paling afdol untuk digunakan bersuci. Jadi suci mensucikan terbagi tiga. Yang pertama apa? Air yang suci mensucikan, tidak makruh dan tidak haram. Nah, ini namanya adalah air mutlak. Apa air mutlak? Air yang masih kondisinya, warnanya, rupanya seperti pada awal penciptaannya. Paham? Jadi penciptaannya seperti itu, tidak ada perubahan. Entah dengan warna, entah dengan baunya atau apa, masih seperti awal penciptaan. Ini namanya air mutlak, dan ini air yang paling afdol untuk digunakan suci, seperti air sumur, air kolam, air sungai yang masih jernih. Nah, maka ini disebut air yang mutlak, yang paling sempurna untuk digunakan bersuci. Kemudian yang kedua, yang suci dan mensucikan. Yang kedua adalah suci mensucikan, tapi makruh digunakan untuk bersuci. Apa ini? Jenis yang kedua ini adalah air yang dijemur di bawah terik matahari menggunakan bejana dari logam selain emas dan perak. Ada bejana selain emas dan perak, kemudian kita tampung air, kemudian terjemur di bawah terik matahari dengan ketentuan. Pertama, di negara yang sangat panas, kemudian di bawah terik matahari yang panas. Ini syaratnya. Nah, jadi kalau misalkan ditaruh di bawah, tapi bukan di daerah atau bukan di negeri yang panas, di Indonesia ini termasuk bukan panas, nah, maka tidak makruh. Atau misalkan kita taruh air di lapangan, di bawah terik matahari, menggunakan ember, apakah makruh? Tidak. Syaratnya adalah menggunakan logam selain emas dan perak. Nah, logam. Kalau bukan logam seperti ember, bukan logam. Makanya kalau seandainya jemur, misalkan pakai ember, ya tidak termasuk makruh. Kemudian di daerah yang sangat-sangat panas, kemudian di bawah terik matahari. Alasannya kenapa dimakruhkan? Karena memudaratkan. Memudaratkan akan menyebabkan orang yang memakai air tersebut bisa terkena penyakit kulit atau penyakit baros. Makanya dimakruh. Kalau seandainya dia tetap wudhu dengan air tersebut, misalkan yang dijemur di bawah matahari di daerah yang panas, kemudian menggunakan logam atau besi, apakah sah wudhunya? Tetap sah, cuman makruh. Kemudian yang ketiga, suci mensucikan haram. Haram digunakan, yaitu air yang dicuri atau air hasil gosok, rampasan atau mencuri hak orang lain. Nah, ini haram. Kemudian yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan. Jenis air yang digunakan untuk bersuci, jenis yang kedua ini adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Yaitu air pertama, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, kemudian hilanglah sifat asli air tersebut. Misalkan air dalam ember kita campur dengan minuman, kita tuangkan teh sehingga menjadi coklat. Suci tidak airnya? Suci. Makanya boleh tapi apakah mensucikan? Tidak boleh digunakan untuk wudhu, tidak boleh digunakan untuk mandi junub. Kenapa? Karena sudah berubah dari sifat aslinya, sudah tidak seperti sifat aslinya. Nah, ini namanya air yang suci yang sudah bercampur dengan sesuatu yang suci. Seperti air yang bercampur dengan sabun, sehingga tidak disebut air lagi, tapi disebut air sabun. Atau air yang bercampur dengan kopi, tidak disebut air lagi, tapi kopi. Ini dia suci karena boleh diminum, tapi tidak mensucikan, tidak boleh digunakan untuk bersuci atau menghilangkan hadas atau najis. Kemudian yang kedua, yang suci dan tidak mensucikan, yang kedua adalah air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang
digunakan untuk fardu toharoh, untuk fardu bersuci. Perhatikan. Jadi air mustakmal itu, arti mustakmal secara bahasa itu yang sudah dipakai. Apakah semua air yang sudah dipakai tidak boleh menjadi air yang suci, tidak mensucikan? Perhatikan, mustakmal itu artinya air yang sudah dipakai. Apakah semua air yang sudah dipakai, tidak boleh digunakan untuk bersuci? Tidak. Air mustakmal itu adalah air yang digunakan untuk fardu toharoh. Kalau air itu digunakan untuk yang sunnah, seperti basuhan kedua hukumnya apa? Sunnah. Basuhan ketiga wudhu hukumnya apa? Sunnah. Maka air tersebut tidak dinamakan air walaupun sudah dipakai untuk bersuci, tapi itu basuhan Nah, air yang digunakan untuk mandi junub hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib. Kan karena kita mandi wajib. Maka air yang dipakai untuk mandi junub, mandi wajib, air tersebut suci tapi tidak mensuci. Dia suci, tapi tidak boleh, tidak bisa digunakan untuk bersuci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Paham kira-kira ini? Nah, jadi air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk fardu bersuci. Dengan ketentuan, dengan syarat pertama. Syarat-syarat air mustakmal pertama, air digunakan dalam toharoh yang wajib. Kemudian syarat yang kedua, air tersebut jumlahnya kurang dari 2 Kemudian yang ketiga, air itu sudah terpisah dari anggota tubuh. Kalau masih berputar di antara anggota tubuh, maka belum dianggap air mustakmal. Misalkan dari ujung kepala, kemudian air itu mengalir ke bawah, maka tetap dia terhitung. Walaupun sudah begitu kita pakai, basuh kepala, jalan dia ke anggota badan kita, berarti tetap sudah kena air. Anggota badan ini sudah dianggap terkena air walaupun bekas kepala. Selama belum berpisah dari anggota badan kita, maka air tersebut belum dikatakan mustakmal. Namanya mustakmal itu yang sudah terpakai, sudah berpisah dari anggota badan. Kemudian air jenis ketiga, air yang digunakan untuk bersuci, jenis ketiga adalah air yang najis. Air najis. Air najis apa air najis? Air yang bersentuhan atau bercampur dengan najis. Faham ini? Sudah jelas? Air najis, air yang bersentuhan, bercampur atau kejatuhan najis. Air najis terbagi menjadi 2. Air yang sedikit maupun yang banyak. Air yang sedikit terkena najis, maka air tersebut menjadi air mutanajis. Kalau airnya banyak, air tersebut, air yang 2 kulah, kejatuhan atau bersentuhan dengan, bercampur dengan najis, kemudian salah satu sifatnya berubah, entah itu baunya, warnanya, rasanya, maka air tersebut dinamakan air najis. Karena bercampur, berubah dengan salah satu yang najis. Dengan demikian, maka pembahasan tentang fasal air yang sedikit dan air yang banyak sudah tuntas. Nah, paham kira-kira? Nah, saya ulangi, simpulkan, lihat depan. Pembagian air dari air ditinjau dari jumlah, atau arti ditinjau dilihat dari jumlahnya, terbagi menjadi 2. Air yang sedikit dan air yang banyak. Air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kulah. Kalau air yang banyak itu adalah air yang lebih dari 2 kulah atau air yang mencapai 2 kulah dan lebih. Ini pembagian air ditinjau dari jumlahnya, dari banyak atau sedikitnya. Air 2 kulah itu berapa? Setara dengan berapa liter? Terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 217, 216, ada yang mengatakan 270. Sama kayak misalkan zakat harta, satu sok misalkan. 1 sok itu berapa kilo?
beda. Tergantung tangan yang, kan satu sok itu, paham? Satu sok ini, nah tergantung tangannya. Makanya di Indonesia dulu disahkan oleh MUI zakat itu 2,5. Sekarang berubah lagi. Dulu 2,5 liter, 2,5 liter lah atau kilogram itu sudah sah. Sekarang sudah berubah lagi 2,9 atau 3 kilo. Nah, tergantung tangannya. Makanya takaran, kecuali kalau kiloan, semua negara sama kalau kiloan. Semua negara kalau kiloan sah. Kalau takaran ini beda. Kalau misalkan satu sok itu berapa? Beda-beda. Soknya Baghdad dengan Indonesia beda-beda. Misalkan kalian masing-masing ngambil beras segini, sama-sama mojok, kemudian ditimbang kira-kira sama enggak? Nah, itu sesuatu yang wajar karena tidak menggunakan kiloan. Paham? Atau meteran. Kalau meteran kan sama. Apakah 1 meter Indonesia dengan 1 meter Amerika sama? Sama, karena 100 cm. 1 meter itu 100 cm, sama. Kenapa? Karena sudah jelas ukuran. Tapi kalau pakai takaran, liter Indonesia kadang dengan beda. Paham? Nah, makanya ada namanya kiloan, ada namanya takaran. Kalau takaran, ini yang berbeda-beda. 1 kubuk misalkan, beda-beda hasilnya. 1 kubuk yang ini, 1 kubuk yang ini. Beda. Nah, jadi air ditinjau dari jumlahnya terbagi menjadi 2. Kemudian air ditinjau dari boleh atau tidak digunakan untuk bersuci, itu terbagi pertama air yang suci dan mensucikan, air yang suci tidak mensucikan, kemudian air yang najis. Air yang suci mensucikan terbagi suci mensucikan tidak haram, tidak makruh. Suci mensucikan makruh, suci mensucikan haram. Kemudian air yang suci dan tidak mensucikan terbagi 2. Air yang bercampur dengan sesuatu yang suci dan sifat aslinya berubah. Seperti air tinta, air es, air teh, air kopi. Dia suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena sifat aslinya sudah berubah. Kemudian yang kedua, air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang sudah digunakan untuk bersuci atau fardu air yang digunakan untuk mandi. Misalkan kalian mandikan anak, atau kalian misalkan pakai cuci sesuatu. Apakah air tersebut mustakmal? Secara bahasa mustakmal karena sudah dipakai. Tapi apakah dia suci mensucikan? Kalau seandainya tidak berubah sifatnya, maka dia suci mensucikan. Kenapa? Karena bukan dipakai untuk paham? Nah, misalkan kalian siram rumah ini pakai air berember-ember biar hilang. Ternyata kalian tampung. Apakah air ini dikatakan air mustakmal? Bukan. Karena bukan untuk apa saja bersuci? Wudu, mandi junub, mandi dari haid, nifas. Itu namanya bersuci. Atau misalkan kalian wudu sunnah. Seperti tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Setiap air yang jatuh itu kalian tampung menggunakan ember. Setiap air yang jatuh itu kalian tampung menggunakan ember. Apakah air yang jatuh ke ember ini dikatakan air mustakmal? Enggak. Kenapa? Karena air yang digunakan untuk bersuci yang sunnah. Air mustakmal itu adalah air yang digunakan untuk bersuci atau membasuh yang fardu. Paham enggak ini? Kemudian yang ketiga, jenis air yang ketiga adalah air yang najis. Najis, kalau yang sedikit, air yang kurang dari 2 kullah dan bercampur dengan najis. Sebatas bercampur, maka dia menjadi najis. Walaupun tidak berubah salah satu jenisnya atau sifatnya. Kemudian air yang banyak, kemudian berubah salah satu sifat. Ini yang dinamakan air najis. Kenapa kok tidak memasukkan air kencing di sini? Kalau air kencing bukan air najis, tapi najis.
dia ainun najasah. Najis itu sendiri. Faham? Nah, kalau najis bisa dibersihkan, tai anak gosok-gosok bisa bersih? Ya enggak, karena dia aslinya najis. Kalau air yang mutanajis, air yang terkena dengan najis masih bisa dibersih. Bagaimana caranya? Ya tinggal dituangkan air lebih banyak sehingga hilang salah satu sifat yang tiga. Faham ini? Faham? Pembagian air dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab yang lain membagi air itu menjadi dua bagian. Air yang suci sama air yang najis. Kita cukupkan sampai di sini. Murojaah nanti belajar, pelajari, fahami supaya bermanfaat dan berkah. Karena apa yang kita pelajari ini kita praktekkan setiap hari, kita pakai setiap hari, sehingga kita tidak termasuk orang yang jahil dalam masalah urusan agama. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.